Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik sekalian, apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan adik-adik sehat selalu ya. Dan semoga adik-adik senantiasa semangat dalam menuntut ilmu. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar hukum bacaan tajwid. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Nah adik-adik, kita akan belajar tentang hukum bacaan nun mati dan tanwin. Jadi nun mati dan tanwin. Tanwin di sini adalah yang pertama ada fathah tain atau fathah double dan kasroh tain atau kasroh double dan dhammah tain atau dhammah yang double. Kemudian hukum bacaan nun sukun dan tanwin dibagi menjadi 5. Yang pertama idhar halqi. Yang kedua ada idgham biguna. Dan yang ketiga ada idgham bila guna. Yang keempat iklab. Dan yang kelima ada ikfa hakiki. Hukum nun sukun dan tanwin yang pertama adalah idhar halqi. Idhar halqi adalah apabila ada nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf alif, ha, kha, ain, ghain, dan ha. Cara membacanya adalah mengucapkannya dengan suara jelas atau terang. Contoh yang pertama, pada huruf alif ada nun mati bertemu dengan huruf alif. Cara membacanya man amana, man amana. Contoh yang kedua, ada dhammah tain bertemu dengan huruf alif. Cara bacanya kullun amana, kullun amana. Contoh yang selanjutnya ada nun mati bertemu dengan huruf alif. Cara membacanya yan auna, yan auna. Pada huruf ha, contoh yang pertama ada dhammah tain bertemu dengan huruf ha. Cara bacanya azizun hakimun, azizun hakimun. Contoh selanjutnya ada nun mati bertemu dengan huruf ha. Cara bacanya wa in hakamta, wa in hakamta. Selanjutnya ada nun mati bertemu dengan huruf ha. Cara bacanya min haitsu, min haitsu. Pada huruf kha, contoh yang pertama ada nun mati bertemu dengan huruf kha. Cara bacanya min khilafin, min khilafin. Selanjutnya ada fathah tain bertemu dengan huruf kha. Cara bacanya aliman khabiron, aliman khabiron. Selanjutnya ada nun mati bertemu dengan huruf kha. Cara bacanya man khasyiya, man khasyiya. Contoh selanjutnya ada huruf ain. Contoh yang pertama ada nun mati bertemu dengan ain. Cara bacanya an'ama, an'ama. Contoh yang selanjutnya ada dhammah tain bertemu dengan huruf ain. Cara bacanya
azabun azimun, azabun azimun. Contoh selanjutnya ada nun mati bertemu dengan huruf ain. Cara bacanya min azabi, min azabi. Selanjutnya huruf ghain, ada nun mati bertemu dengan huruf ghain, min ghairin, min ghairin. Selanjutnya ada kasrah tain bertemu dengan huruf ghain. Cara bacanya azabin ghalidhin, azabin ghalidhin. Selanjutnya ada kasrotain bertemu dengan ghain. Cara bacanya ilahin ghairuhu, ilahin ghairuhu. Selanjutnya pada huruf ha ada nun mati bertemu dengan huruf ha. Cara bacanya minha, minha. Selanjutnya nun mati bertemu ha, min hadhihi, min hadhihi. Selanjutnya nun mati bertemu ha, anhuma, anhuma. Hukum nun mati dan tanwin yang selanjutnya adalah idgham bigunah. Idgham bigunah adalah apabila ada nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf ya, nun, mim, dan waw. Cara bacanya adalah mengucapkannya dengan memasukkan suara nun mati atau tanwin pada huruf sesudahnya dan dibaca dengan berdengung. Pada contoh huruf ya, contoh yang pertama ada dhammah tain bertemu dengan huruf ya. Cara bacanya wahyu yuha, wahyu yuha. Selanjutnya ada nun mati bertemu ya. Cara bacanya may yasha'a, may yasha'a. Selanjutnya ada nun mati bertemu ya. Cara bacanya ayyatafaddala, ayyatafaddala. Kemudian pada huruf nun ada nun mati bertemu dengan nun. Cara bacanya walan nu'jizahu, walan nu'jizahu. Kemudian ada nun mati bertemu nun, min nasirina, min nasirina. Kemudian ada dhammah tain bertemu dengan nun. Cara bacanya amilatun nasibatun, amilatun nasibatun. Pada huruf mim, contoh yang pertama ada nun mati bertemu dengan huruf mim, mim ma'in, mim ma'in. Kemudian ada dhammah tain bertemu dengan mim, ajalum musamman, ajalum musamman. Kemudian ada kasrah tain bertemu dengan mim, qirarim makinin, qirarim makinin. Pada huruf wawu ada fathah tain bertemu dengan huruf wawu. Cara bacanya syai'aw wahum, syai'aw wahum. Kemudian contoh yang selanjutnya ada dhammah tain bertemu dengan huruf wawu, khairu wa abqan, khairu wa abqan. Kemudian
ada nun mati bertemu dengan huruf wawu, min waliyin, min waliyin. Hukum nun mati dan tanwin yang selanjutnya adalah idgham bila guna. Idgham bila guna adalah apabila ada nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf lam dan ro. Cara bacanya, mengucapkannya dengan memasukkan suara nun mati atau tanwin pada huruf sesudahnya dan dibaca tanpa dengung. Contoh pada huruf lam. Contoh yang pertama, ada nun mati bertemu dengan huruf lam. Cara bacanya yakullahu, yakullahu. Contoh selanjutnya, nun mati bertemu dengan lam. Cara bacanya famallama, famallama. Selanjutnya ada dhammah tain bertemu dengan huruf lam. Cara bacanya khairul lakum, khairul lakum. Pada huruf ro, contoh yang pertama, ada nun mati bertemu dengan ro. Cara bacanya mir rabbihim, mir rabbihim. Kemudian nun mati bertemu dengan ro. Cara bacanya ar-ra'ahu, ar-ra'ahu. Contoh selanjutnya ada fathah tain bertemu dengan huruf ro. Cara bacanya barrosodan, barrosodan. Selanjutnya ada iklab. Iklab adalah apabila ada nun mati dan tanwin bertemu dengan huruf ba. Cara membaca iklab adalah mengucapkan dengan mengganti suara nun mati atau tanwin dengan suara mim. Contoh yang pertama, ada nun mati bertemu dengan ba. Mim ba'di, mim ba'di. Kemudian nun mati bertemu dengan ba. Lijambihi, lijambihi. Kemudian ada dhammah tain bertemu dengan huruf ba. Cara bacanya khairum bima, khairum bima. Kemudian ada fathah tain bertemu dengan huruf ba. Abadam bima, abadam bima. Selanjutnya adalah ikhfa hakiki. Ikhfa hakiki adalah apabila ada nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf 15, yakni ta, sa, jim, dal, zal, za, sin, shin, shad, dot, ta, dha, fa, qaf, dan kaf. Cara membaca ikhfa hakiki adalah mengucapkannya dengan memasukkan suara nun sukun atau tanwin pada huruf selanjutnya dengan suara samar-samar. Contoh ikhfa hakiki. Pada huruf ta, contoh yang pertama, ada nun mati bertemu dengan ta. Cara bacanya anta, anta. Kemudian contoh selanjutnya ada kasrah tain bertemu dengan huruf ta. Cara bacanya jannatin tajri, jannatin tajri. Selanjutnya ada nun mati bertemu dengan ta. Cara bacanya
wa kuntum, wa kuntum. Selanjutnya pada huruf sa, contoh yang pertama ada nun mati bertemu dengan sa, wal unsa, wal unsa. Kemudian ada fathah tain bertemu dengan huruf sa, azwajan salasatan, azwajan salasatan. Kemudian ada nun mati bertemu dengan sa, alal hinsi, alal hinsi. Pada huruf jim, contoh yang pertama ada nun mati bertemu dengan huruf jim, cara bacanya min ju'in, min ju'in. Kemudian selanjutnya ada nun mati bertemu dengan huruf jim, cara bacanya wa man jaa, wa man jaa. Kemudian ada kasrah tain bertemu dengan huruf jim, cara bacanya ummatin jasiyatin, ummatin jasiyatin. Kemudian pada huruf dal, contoh yang pertama ada nun mati bertemu dengan dal, min duni, min duni. Kemudian ada nun mati bertemu dengan dal, inda, inda. Kemudian min dabbatin, min dabbatin. Kemudian pada huruf zal ada nun sukun bertemu dengan huruf zal, cara bacanya unzur, unzur. Contoh selanjutnya ada dhammah tain bertemu dengan huruf zal, cara bacanya fa'ilun zalika, fa'ilun zalika. Kemudian ada nun mati bertemu dengan huruf zal, tunzirhum, tunzirhum. Pada huruf za, contoh yang pertama ada nun mati bertemu dengan huruf za, cara bacanya unzila, unzila. Selanjutnya ada nun mati bertemu dengan za, kanzun, kanzun. Kemudian tanzilu, tanzilu. Pada huruf sin, contoh yang pertama ada nun mati bertemu dengan sin, insana, insana. Contoh yang selanjutnya ada fathah tain bertemu dengan huruf sin, cara bacanya qaulan sadidan, qaulan sadidan. Selanjutnya ada nun mati bertemu dengan huruf sin, au nunsiha, au nunsiha. Kemudian ada huruf shin, contoh yang pertama ada fathah tain bertemu dengan huruf shin, cara bacanya idzan syatata, idzan syatata. Kemudian ada nun mati bertemu dengan shin, wa yunshi'u, wa yunshi'u. Contoh selanjutnya ada nun mati bertemu dengan huruf sin, min sya'airi, min
sya'airi. Selanjutnya pada huruf shad, contoh yang pertama ada nun mati bertemu dengan huruf shad. Man salaha, man salaha. Kemudian ada fathah tain bertemu dengan huruf shad. Cara bacanya amalan salihan, amalan salihan. Kemudian ada nun mati bertemu dengan huruf shad. Yunsaruna, yunsaruna. Pada huruf dot, contoh yang pertama ada nun mati bertemu dengan huruf dot. Mangdudin, mangdudin. Selanjutnya wa man dhalla, wa man dhalla. Selanjutnya ada fathah tain bertemu dengan huruf dot. Cara bacanya kullang darabna, kullang darabna. Pada huruf ta, contoh yang pertama ada nun mati bertemu dengan huruf ta. Yantiqu, yantiqu. Contoh selanjutnya ada fathah tain bertemu dengan huruf ta. Cara bacanya lailan tawilan, lailan tawilan. Selanjutnya ada dhammah tain bertemu dengan huruf ta. Cara bacanya fidyatun ta'amun, fidyatun ta'amun. Pada huruf dha, contoh yang pertama ada nun mati bertemu dengan huruf dha. Cara bacanya yanzuruna, yanzuruna. Selanjutnya ada fathah tain bertemu dengan huruf dha. Cara bacanya mira'an zahira, mira'an zahira. Kemudian ada nun mati bertemu dengan huruf dha. Sananzuru, sananzuru. Selanjutnya pada huruf fa, contoh yang pertama ada nun mati bertemu dengan huruf fa. Cara bacanya wa anfiqu, wa anfiqu. Selanjutnya ada nun mati bertemu dengan huruf fa. Fatanfa'ahu, fatanfa'ahu. Selanjutnya anfusikum, anfusikum. Pada huruf qaf, contoh yang pertama ada nun mati bertemu dengan huruf qaf. Min qabli, min qabli. Selanjutnya ada nun mati bertemu dengan huruf qaf. Cara bacanya yanquduna, yanquduna. Contoh selanjutnya ada fathah tain bertemu dengan huruf qaf. Cara bacanya naron qala, naron qala. Pada huruf kaf, contoh yang pertama ada nun mati bertemu dengan huruf kaf. Cara bacanya faman kana, faman kana. Selanjutnya ada fathah tain bertemu dengan huruf kaf. Cara bacanya khairan katsiran, khairan katsiran.
Selanjutnya ada dhammatain bertemu dengan huruf kaf. Cara bacanya kitabun karimun, kitabun karimun. Adik-adik, kita telah selesai mempelajari hukum bacaan nun mati dan tanwin. Dapat kita simpulkan bahwa hukum nun mati dan tanwin ada 5. Yang pertama, idhar halqi. Hurufnya ada 6, yakni alif, ha, ain, ha, ghain, dan kha. Cara membaca idhar halqi adalah dengan suara jelas atau terang. Yang kedua adalah idgham biguna. Hurufnya ada 4, yakni ya, nun, mim, dan waw. Cara membaca idgham biguna adalah dengan berdengung. Yang ketiga, idgham bilaguna. Hurufnya ada 2, yakni lam dan ro. Cara membaca idgham bilaguna adalah tanpa berdengung. Yang keempat ada iqlab. Hurufnya hanya 1, yakni ba. Cara membaca huruf iqlab adalah mengganti suara nun atau tanwin dengan suara mim. Yang terakhir adalah ikhfa hakiki. Hurufnya ada 15, yakni ta, sa, jim, dal, zal, za, sin, shin, shod, dot, to, dho, qaf, fa, dan kaf. Alhamdulillahirabbil alamin. Adik-adik, kita telah selesai belajar tentang hukum bacaan nun mati dan tanwin. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari akan bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.